Ketemu lagi dengan Miss Sisil di tematik 3H, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, materi kita hari ini adalah permainan tradisional berkelompok dan janji pramuka siaga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui macam-macam permainan berkelompok. Kemudian kita akan mengetahui janji pramuka siaga, lalu kita juga akan menunjukkan simbol pramuka. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 17. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pramuka memiliki manfaat. Nah, contohnya adalah permainan. Nah, permainan itu dapat dilakukan secara berkelompok. Tujuannya untuk melatih kerjasama dan kebersamaan. Nah, permainan berkelompok juga bisa ditunjukkan dalam permainan tradisional. Kira-kira kalian tahu tidak ya, apa saja permainan tradisional? Pertama, ada gobak sodor. Gobak sodor ini dilakukan secara berkelompok. Nah, caranya pemain harus melewati garis sampai pada dengan baris yang ke belakang tanpa harus dikenai oleh lawan. Yang kedua, ada bentengan. Nah, bentengan ini juga dilakukan secara berkelompok. Nah, caranya setiap pemain harus membuat markas. Markasnya itu dapat berupa batu atau tiang. Pemain lain harus menyentuh markas lawan dan tidak boleh terkena sentuhan dari lawan. Ketiga, ada petak umpet. Nah, petak umpet ini mungkin kalian sering main ya. Ada yang bertugas sebagai penjaga dan pemain. Penjaganya akan menghitung, lalu pemain lain akan bersembunyi. Lalu ada juga permainan egrang. Nah, egrang ini menggunakan media bambu. Nah, ini untuk melatih keseimbangan loh. Kemudian ada lagi permainan kelereng. Nah, kelereng ini medianya adalah kelereng. Kemudian ada lagi ular naga. Ya, ular naga ini dilakukan dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Lalu pemain membentuk seperti ular dan melewati lorong. Nah, kira-kira apa lagi ya permainan tradisional yang pernah kalian mainkan? Nah, coba perhatikan gambar. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain permainan keseimbangan. Kemarin Miss Sisil sudah minta kalian untuk mencontohkan gerakan keseimbangan. Nah, ternyata gerakan itu bisa kita gunakan untuk bermain loh. Nah, namanya adalah permainan keseimbangan berkelompok. Nah, permainan ini butuh kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, pasti tidak akan seimbang. Dalam permainan ini, ada satu anggota kelompok yang tidak bisa bertahan menjaga keseimbangan. Teman-teman yang lain tetap bersemangat dan tidak putus asa mencoba. Mereka terus mencoba agar dapat mempertahankan keseimbangan. Nah, tahukah kamu kalau sikap tidak putus asa itu sesuai dengan janji pramuka, yaitu Dwi Dharma dan Dwi Satya? Pernah nggak ya kamu dengar Dwi Dharma dan Dwi Satya? Nah, ini dia. Ini adalah janji pramuka siaga. Ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi artinya dua. Jadi di dalam Dwi Satya dan Dwi Dharma ada dua janji. Nah, kita bacakan bersama ya. Dwi Satya pramuka siaga. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma pramuka siaga. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, coba kalian ulangi janji pramuka siaga berupa Dwi Satya dan Dwi Dharma ini dengan benar-benar ya, dan harus dengan serius. Nah, tahukah kalian tadi di dalam Dwi Satya itu berisi janji untuk menjalankan kewajiban terhadap negara Republik Indonesia.
Sebagaimana kita tahu, Indonesia itu merdeka membutuhkan perjuangan-perjuangan dari masyarakat dan pahlawan-pahlawan pada masa yang lalu, sehingga mereka berjuang dan akhirnya Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia ditunjukkan pada bagian-bagian lambang Garuda Pancasila. Nah, Miss Sisil kemarin sudah jelaskan makna dari Garuda Pancasila itu ada banyak ya. Salah satunya adalah dengan jumlah bulu pada burung Garuda. Masih ingatkah kalian? Nah, bulu sayap itu ada 17. Nah, ini melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulu ekor ada 8. Nah, ini melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Kemudian ada bulu pangkal ekor 19 dan bulu leher ada 45. Bulu pangkal ekor dan bulu leher itu melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 19. Di halaman 19, kalian diminta untuk menuliskan jumlah bulu pada burung Garuda. Ya, kita ulangi sekali lagi. Bulu leher ada 45. Bulu sayap ada 17. Bulu ekor ada 8 dan bulu pangkal ekor ada 19. Coba kalian perhatikan lagi pertanyaan yang ada di bawahnya. Di halaman 19 ya. Nah, di situ 1. Banyak bulu sayap Garuda Pancasila melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, banyak bulu ekor Garuda Pancasila melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, banyak bulu pangkal ekor dan bulu leher Garuda Pancasila itu melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah jelas anak-anak? Nah, selain lambang Garuda Pancasila, kita juga punya lambang pramuka. Nah, di sini ada lambang kecakapan umum pramuka siaga. Di antaranya ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, ketiga siaga ini memiliki lambang yang sama, berbeda jumlahnya saja ya. Kalau siaga mula 1, siaga bantu 2, siaga tata 3. Nah, bentuknya pun sama, berbentuk jajar genjang berwarna hijau dan ada gambar bunga pohon kelapa yang sedang tumbuh. Artinya pramuka siaga adalah penerus bangsa. Kemudian ada juga gambar di bawahnya yang segitiga. Nah, gambar segitiga ini adalah gambar kelompok atau lambang barung. Nah, ini menandakan suatu kelompok. Bentuknya segitiga dan warna-warni. Kelompoknya bisa terdiri dari 5-7 orang anak. Nah, itu dia tadi dari lambang pramuka. Nah, yuk kita berlatih. Coba kalian buka halaman 21. Nah, di halaman 21, kalian di situ diminta untuk menjawab soal-soalnya. Kita kerjakan bersama ya. Nomor 1, ada soal. Tuliskan kembali informasi tentang lambang Garuda Pancasila dalam 5 kalimat. Nah, Miss Sisil akan memberikan contoh 3 kalimat. Nanti 2 kalimatnya kalian isi sendiri ya. Kalimat 1. Jumlah bulu sayap pada burung Garuda melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kalimat 2. Banyak bulu leher pada burung Garuda yaitu 45. Ketiga, perisai pada burung Garuda berisi 5 sila Pancasila. Nah, kalimat 4 dan kalimat 5 kalian isi sendiri ya di buku cetak halaman 21. Kemudian, lihat soal nomor 2. Di sini, kalian diminta menuliskan sebuah kalimat yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa ya? Benar, gambar siaga mula. Kira-kira kalimat yang cocok apa ya? Nah, lambang ini digunakan untuk siaga mula.
Kalian bisa tuliskan kalimat ini di buku cetak halaman 21. Kemudian yang kedua, kira-kira itu gambar apa ya? Benar, itu adalah gambar baru. Kira-kira kalimat apa yang cocok ya? Nah, lambang barung berbentuk segitiga warna-warni. Nah, kalian bisa tuliskan jawaban ini pada buku cetak halaman 21. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Miss Sisil. Jadi, kalian sudah tahu apa itu permainan tradisional, lalu apa itu janji pramuka, Dwi Satya, dan Dwi Dharma, di mana kalian harus mengucapkan janji itu dengan serius. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang simbol pramuka, di antaranya adalah siaga mula, bantu, dan siaga tata, lalu ada simbol barung. Demikian anak-anak pelajaran dari Miss Sisil. Nah, kalian bisa membaca lagi di halaman 17 sampai 21. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.